kita akan merenungkan suatu bagian firman Tuhan yang telah saya siapkan dari Mazmur dari penyelam. Dan sudah bawa Alkitab, sudah bawa HP. Ya, Mazmur 8, Mazmur nomor 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di sana ada satu ayat, nanti saya akan membaca yang menjorok ke dalam dan teman-temannya akan membaca menjorok keluar. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Perhatikan ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ya Tuhanmu yang mengatasi langit dunia kita. Ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Itulah kau dasar Tuhanmu karena untuk menghilangkan musuh dan jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, Apakah yang manusia sehingga engkau mengingat? apakah anak manusia sehingga engkau menghentakkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah menghormatinya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang kau atasi. 10. Ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ya, terima kasih. Kebersamaan kita berdoa untuk membacakan firman Tuhan pada malam ini. Dan teman-teman di sini kami memberikan suatu tema untuk kita belajar bersama, yaitu tema kita hari ini bahwa kemuliaan yang tak tertandingi. Teman-teman, ini merupakan satu nas ketika hari Jumat itu pas mereka dari sekolah bagi lembar evaluasi diri dan juga lembar diskusi itu ya, kertas itu. Ketika mereka bagi itu saya tidak dapat itu karena saya duluan pergi ke atas, tapi ketika itu saya juga membaca Mazmur ini dan dari situ baru saya ketika saya membaca itu memberikan kesadaran kepada saya bahwa bagaimana Tuhan mengindahkan, Tuhan menghiasi, Tuhan mengingat akan segala ciptaan yang dia buat dan memberi kemuliaan kepada mereka. Oleh karena itu saya merenungkan dan saya buat tema ini untuk kita juga. Saya akan membagikan juga berkat-berkat rohani dari sini untuk kita juga. Yaitu teman-teman, kemuliaan yang tak tertandingi. Suatu kemuliaan merupakan bukan jabatan, tapi suatu kehormatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Lebih-lebih dengan kemuliaan Tuhan, Tuhan mencerminkan kemuliaannya, kemuliaan di mana keberadaan dirinya, esensi dirinya yang mulia, mencerminkan kepada kita melalui ciptaan dan juga melalui manusia dan juga melalui diri kita sendiri juga. Oleh karena itu teman-teman, kemuliaan yang tak tertandingi merupakan apa sih yang kita bandingkan kemuliaan kita, apa sih yang kita bandingkan kemuliaan segala ciptaan Tuhan dengan manusia dan juga Tuhan. Karena setiap ciptaan yang Tuhan ciptakan, setiap manusia, setiap ciptaan yang Tuhan ciptakan, Tuhan memberikan kemuliaan masing-masing kepada setiap ciptaannya. Dan setiap ciptaan memiliki kemuliaan yang berbeda-beda, yaitu manusia kemuliaan tidak sama dengan segala ciptaan yang lain, dan ciptaan yang lain juga tidak sama dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, di mana suatu ciptaan merupakan mencerminkan kemuliaan, memberikan keindahan kepada pandangan pertama kita, memberikan keindahan dan juga kemuliaan ketika kita menikmati dengan mata kita. Di situ membuat kita memberikan kesadaran bahwa di balik semua itu ada yang lebih mulia. Bagaimana ciptaan yang Tuhan ciptakan saja mulia, apalagi dengan Sang Pencipta.
yang menciptakan semua keindahan itu, yang memberikan keindahan, memberikan kemuliaan itu, yaitu Allah sendiri. Oleh karena itu ada tiga bagian firman Tuhan penting yang akan saya bagikan kepada kita di malam ini, yaitu yang pertama itu nama Allah termulia di seluruh bumi. Yaitu ini kita bisa perhatikan ayat 2, ayat 3 dan juga ayat 10. Saya perhatikan di sana, nanti saya akan bacakan. Di ayat 2 dia mengatakan demikian. Ayat 2, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan penedang. Ayat 10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Ya. Betapa mulia namamu di seluruh bumi. Dan ini merupakan suatu seruan yang begitu indah, yang begitu dinaikkan dengan kesadaran dan juga dengan renungan pribadi, dengan keheningan sampai mazmur kepada Tuhan, bahwa di seluruh bumi hanya nama Allah yang termulia. Artinya apa nama Allah termulia? Kita mengerti dulu nama Allah. Artinya dalam konsep kenapa bukan pribadinya yang dimulia, tetapi kenapa nama Allah harus dimulia? Kenapa bukan pribadi dirinya yang dimulia? Ya, pertama-tama kita mengerti dulu konsep orang Ibrani. Kalau orang Ibrani punya kebiasaan bahwa setiap mereka memberikan suatu nama kepada anak yang telah baru lahir, itu tidak bisa sembarangan. Tapi mereka memberikan nama dengan arti yang tertentu, dengan maksud yang tertentu. Oleh karena itu, nama merupakan suatu identitas diri seseorang. Karena itu sekalian mereka memberikan nama itu dengan sekalian memberikan artinya juga. Oleh karena itu, karena nama merupakan sama dengan seseorang dirinya, seorang identitas dirinya gitu. Oleh karena itu pemazmur juga serukan kepada Tuhan, betapa mulia namamu. Artinya betapa mulia Engkau ya Tuhan di seluruh bumi. Ya, sebenarnya ini membuktikan bahwa Tuhan membuktikan kemuliaan kepada kita melalui segala ciptaan, melalui berbagai cara, membuat kita memberikan kesadaran kepada kita. Tidak ada yang mulia di seluruh bumi ini. Apa yang kita tandingkan kemuliaan Tuhan dengan segala ciptaan, apalagi dengan manusia. Karena itu kita sadar bahwa di seluruh bumi tidak ada yang mulia selain daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita memuliakan Allah. Kita memuliakan Allah. Jika ketika kita memuliakan Allah, ada sesuatu yang mulia, pasti ada yang lebih mulia dari kemuliaan itu. Ketika kita menyaksikan begitu indah, begitu mulia, begitu cantik suatu ciptaan, bagaimana dengan ciptaan dan juga dengan pencipta? Ketika Tuhan memberikan kesadaran kepada kita melalui sang ciptaan ini, bahwa di balik semua ciptaan yang begitu indah ini, lebih indah sang pencipta daripada ciptaan itu. Karena itu setiap ciptaan Tuhan memberikan kemuliaan, Tuhan menghiasi mereka, Tuhan memberikan perhatian juga kepada mereka dengan masing-masing. Oleh karena itu kita memuliakan Allah karena Dia memang adanya. Kita memuliakan Allah karena memang Dia adalah yang mulia. Kemuliaan yang ada pada dirinya adalah bukan Dia terima dari ciptaan, atau Dia bukan terima dari manusia, tetapi memang adanya demikian. Allah memang mulia, dan kemuliaan itu yang mencerminkan kepada kita melalui ciptaannya dan juga melalui berbagai ciptaan yang Tuhan ciptakan. Oleh karena itu menjadi pelajaran penting untuk kita bahwa ketika kita menyaksikan suatu yang begitu indah, ciptaan yang begitu memberikan kemuliaan, memberikan kenyamanan untuk kita bisa menikmati dengan pandangan kita, itu menyadarkan kita bahwa bagaimana ciptaan saja sudah mulia, apalagi sang pencipta, Dia pasti lebih mulia. Oleh karena itu dengan kesadaran itu kita memuliakan Tuhan. Oke, terus yang kedua,
Yang kedua yang saya akan bagikan di sini bahwa ciptaan yang diberi kemuliaan. Kalau kita baca di ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5 di sana, coba perhatikan teman-teman. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini suatu seruan dan juga suatu perbandingan. Pemazmur ya membandingkan dirinya dengan ketika dia melihat langit, ketika dia melihat bulan, ketika dia melihat bintang-bintang yang begitu indah di malam hari, yang membuat begitu hias, membuat begitu menyadarkan kita akan kagum kepada Dia. Ketika pemazmur mengatakan, apakah manusia, apakah anak manusia, artinya di dalam, kalau kita perhatikan di Alkitab lain dalam terjemahan lama dikatakan di ayat ini bahwa dibilang di terjemahan lama dia mengatakan begini, apa gerangan manusia maka engkau hendak ingat akan dia, atau anak adalah maka engkau menilik akan dia. Ya, ini suatu pertanyaan yang mendasar pada sang pemazmur bahwa ketika dia sadar, ketika dia melihat langit, ketika dia melihat bintang-bintang, melihat bulan di malam hari, begitu indah tersusun, begitu rapi tersusun di galaksi ini, dia sadar bahwa semua keindahan yang Tuhan berikan kepada mereka, apakah semuanya itu karena manusia? Maka engkau mengingatnya, engkau memahkotai dengan kemuliaannya. Ini membuktikan bahwa pemazmur juga bandingkan manusia dengan kemuliaan ciptaan bintang-bintang. Kenapa dia memberikan kemuliaan begitu indah, memberikan perhatian, memberikan dan juga mengingat akan mereka? Saudara perhatikan di pasal ayat 4 itu. Ayat 4 dia mengatakan begini, jika aku melihat langit buatan jarimu. Nah, ini dia kuncinya bahwa Tuhan memberikan perhatian penuh, Tuhan memberikan keindahan kepada mereka, karena mereka juga pun ciptaan jarinya sendiri, atau ciptaan tangannya, atau dengan berfirman dia menciptakan mereka sendiri. Karena itu tidak mungkin dia yang mencerminkan diri, kemuliaan dirinya melalui ciptaan ini, dia tidak mungkin tidak memberikan perhatian kepada mereka, tidak mengindahkan perhatian kepada mereka, tidak memberikan keindahan juga kepada mereka. Ya teman-teman, oleh karena itu setiap ciptaan juga Tuhan berikan kemuliaan untuk menyadarkan kita, memberikan mereka masing-masing kemuliaan, dan itu sekalian juga memberikan kesadaran kepada kita. Jika ketika kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan akan firman, pasti kita sadar bahwa di balik semua keindahan ini pasti ada yang lebih indah, pasti ada yang lebih indah. Jika ada ciptaan yang ada ciptanya, ada yang mulia, apalagi pencipta. Apalagi pencipta. Jika ada sesuatu yang mulia, yang segala ciptaan Tuhan ciptakan, begitu ketika melihat langit, melihat bintang-bintang, matahari, bulan yang menghiasi langit ini, yang begitu indah. Terkadang kalau kita melihat malam-malam, satu kadang tidak bisa bayangkan bagaimana ribuan bintang itu tersusun rapi dan juga begitu indah di malam hari itu. Jadi ini merupakan suatu kesadaran sampai pemazmur ini bahwa ketika dia melihat langit, melihat bintang-bintang, dia sadar bahwa segala ciptaan yang begitu saja Tuhan beri keindahan kepada mereka, dan keindahan yang Tuhan berikan kepada mereka tidak sama dengan manusia. Jadi teman-teman, bahwa di sini bahwa Tuhan memberikan keindahan kepada mereka, keindahan tidak sama dengan manusia. Oleh karena itu sebenarnya manusia ini tidak ada apa-apa, kita tidak ada apa-apa kalau dibandingkan kemewahan dan juga kemuliaan manusia dengan segala ciptaan. Dan nyatanya saja kita melihat ada orang yang timpang, ada orang yang kusta, ada orang yang bisu, lumpuh. Ini secara fisik memang demikian.
Dan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia itu tidak sama dengan kemuliaan Allah sendiri dan kemuliaan ciptanya. Kemuliaan ciptanya. Oleh karena itu kita memuliakan Allah melalui ciptaan ini juga, memberikan kesadaran kepada kita bahwa Allah sang pencipta itu lebih mulia daripada ciptaannya. Karena ciptaan saja begitu Tuhan memberikan kemuliaan kepada mereka, apalagi kita. Pasti Tuhan juga masih mengingat kita. Tuhan masih mengingat kita. Yaitu ketika suatu ciptaan begitu mulia, bagaimana dengan Allah? Karena Allah itu sang pencipta, dia pasti lebih mulia dari ciptaan itu, lebih mulia dari apa yang dikerjakannya, apa yang diciptakannya. Oleh karena itu ketika kita menyaksikan sesuatu yang indah, ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita tergagum, yang kita menyembah atau menghormati suatu kemuliaan ciptaan itu, tetapi memberikan kita pandangan yang benar, memberikan kita kesadaran yang benar bahwa di balik semua itu Tuhan yang menciptakan, berarti dia lebih mulia daripada ciptaan itu. Ya, itu poin yang kedua. Dan yang ketiga yang saya bagikan di sini juga bahwa manusia, yaitu otoritas dan kuasa. Yang tadi saya bilang bahwa ketika kita manusia membandingkan kemuliaan manusia dengan segala ciptaan lain, sebenarnya kita tidak ada apa-apa. Kalau Tuhan mau pakai segala ciptaan untuk memuliakan Dia, kenapa tidak bisa? Manusia sebenarnya tidak ada apa-apa kalau membandingkan kemuliaan manusia dengan ciptaan. Tetapi yang membuat kita berharga, yang membuat kita bernilai di mata Tuhan, yang membuat kita berbeda dari ciptaan itu apa? Dan ini memberikan perbedaan yang besar antara manusia dan segala ciptaan lain. Oleh karena itu akan memberikan apa yang membuat kita berbeda, apa yang membuat kita berbeda dari segala ciptaan yang lain. Apa keunggulan dan keunikan kita, sehingga kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan segala ciptaan lain. Karena setiap ciptaan, setiap manusia, yang tadi saya bilang bahwa Tuhan memberikan kemuliaan, keindahan masing-masing. Oleh karena itu, ketika kita membandingkan diri kita dengan sesuatu yang lain, janganlah kita dengan dalam hati kita bahwa kenapa saya tidak seindah seperti dia. Tetapi ini sebenarnya memberikan kita kesadaran. Yang tadi saya bilang bahwa dia indah karena Tuhan mencerminkan dirinya melalui dia. Apalagi saya juga. Oleh karena itu, apa yang membedakan kita sebenarnya? Apa yang membuat kita bernilai di mata Tuhan? Apa yang membuat kita sadar, memberikan kita nilai yang berharga di mata Tuhan? Saudara, kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 26. Itu intinya, inti dari perbandingan segala ciptaan dan manusia, dan yang membuat kita berharga, yang membuat kita berbeda dari yang lain. Yaitu di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Saya akan membacakan di ayat 26. Teman-teman perhatikan. Teman-teman bisa baca dari 26 sampai 31. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah, kita mencarikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini dia yang membuat kita berharga, yang membuat kita berbeda, yang membuat kita tidak sama dengan segala ciptaan lain. Walaupun secara kemuliaan kita dibawa dari segala ciptaan yang Tuhan ciptakan. Karena itu kemuliaan manusia tidak sama dengan kemuliaan ciptaan yang tadi saya bilang. Tetapi yang membuat kita berharga, ya sebenarnya kita tidak ada apa-apa, tidak ada harganya kalau dibandingkan dengan kemuliaan ciptaan. Tetapi yang membuat kita berharga di mata Tuhan, yang membuat kita berbeda, yang memberikan kesadaran kepada kita bahwa satu hal kita sadar bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu sangat berharga, sangat penting untuk kita, yang membedakan kita dengan segala ciptaan lain. Teman-teman bisa perhatikan di ayat yang 6 sampai 9.
namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi di arus lautan. Ini dia perbedaan yang perlu kita sadari, bahwa yang membuat kita berbeda adalah satu, kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Itu membedakan kita, yang membuat kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Yang kedua, dia berikan juga kuasa dan otoritas untuk atas segala ciptaannya. Perhatikan juga yang ayat yang tadi saya baca di situ, bahwa Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan, segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Kalau kita melihat teks ini, bahwa saya merenungkan bahwa apakah ini dia berbicara kepada segala ciptaannya, kepada langit, kepada bintang, atau kepada bulan yang diciptakan yang begitu mulia? Tidak. Tuhan tidak pernah berkata kepada semua ciptaannya itu dia memberikan kuasa kepada mereka. Tetapi yang memberikan kuasa adalah manusia, yang membuat dirinya, yang Allah ciptakan hampir sama dengan dirinya, membuat manusia dengan gambar dan serupa. Itu suatu kehormatan, suatu perbedaan yang luar biasa yang Tuhan buat yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Yaitu Allah menciptakan kita menurut gambaran rupa Allah, ini berbeda dengan ciptaan yang lain. Pernahkah Tuhan berkata kepada ciptaan yang lain, segala ciptaannya, atau kepada langit, kepada matahari, kepada bulan, bintang, langit yang Tuhan begitu ciptakan pertama, pernahkah dia berkata, dia berikan kuasa kepada mereka? Tidak. Tidak ada sama sekali. Tetapi Tuhan menciptakan manusia, gambar dan rupanya, memberikan kuasa dan otoritas untuk menaklukkan semuanya. Oleh karena itu, sangat penting di sini saya menekankan untuk kita bahwa aplikasinya, bahwa ketika kita menjalani kehidupan di sini, ketika kita menjalani perkuliahan di tempat ini, dan juga ya pasti banyak masalah yang akan kita hadapi. Pasti ejekan, pasti kita dibanding-bandingkan diri kita dengan orang lain membandingkan diri mereka dengan kita, membuat kita merasa malas, membuat kita marah, membuat berkata kepada kita bahwa kalian bodoh, kalian tidak pintar, kalian tidak sepintar, sejago dengan orang lain. Tidak perlu. Kita jangan respon. Untuk adik-adik yang baru bergabung, untuk teman-teman saya yang ketiga, untuk Adon, Kelly, dan juga abang yang akan pergi PPL, ya tentu kita akan menghadapi masalah-masalah yang sedemikian. Pasti orang menyindirkan kita, orang mengejek kita, orang berkata kepada kita juga, kalian itu bodoh. Kita tidak perlu dengar, terserah mau bilang apa kepada saya. Yang penting saya ciptaan yang segambar dan serupa Allah. Itulah prinsip kita yang kita harus pegang. Yang penting saya ciptaan yang segambar dan serupa Allah. Yang kedua, saya juga diberi hak, walaupun saya sebodoh, walaupun saya tidak sepintar yang lain, mungkin saya tidak ahli dalam hal yang lain, tetapi saya juga punya kuasa yang Tuhan berikan untuk berkuasa. Mungkin bukan pada kalian atau pada teman-teman kita, tetapi orang lain membutuhkan kita. Inilah pegang prinsip kita untuk kita menjalani hidup di selama kuliah ini dan juga selama PPL, bahwa sejelek apapun orang menjelekan kita tetap berharga di mata Tuhan. Nilai kita lebih tinggi dari ciptaan yang lain, dari ejekan orang. Kita tetap berharga di mata Tuhan. Kita diciptakan menurut gambaran Allah dan rupa Allah sendiri. Kita juga diberi hak istimewa, otoritas yang tidak Tuhan berikan kepada ciptaan yang lain, tapi cuma kepada manusia, kepada kita lah Tuhan berikan itu. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya memberkati kita semua. Dan saya akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kesadaran yang istimewa, memberikan kami kesadaran, memberikan kami berbeda, membuat kami istimewa, bernilai, berharga di mata Tuhan. Walaupun semua ciptaan yang Engkau buat
juga. Engkau memberikan kemuliaan, Engkau memberikan kemewahan, mencerminkan dirinya melalui ciptaan ini, membuat kami sekalian memberikan kesadaran bahwa segala ciptaan dan begitu indah, kami sadar bahwa pasti Engkau lebih indah, Engkau lebih mulia daripada itu. Oleh karena itu memberikan kami kesukaan yang baik, suatu kesadaran, keistimewaan untuk kami berharap kepada Tuhan bahwa kami lebih berharga di mata Engkau. Orang mencipta apa kami, orang marah-marah, orang mau menganggap kami bodoh, tapi kami punya kesadaran yang benar bahwa Engkau membuat kami, menciptakan kami menurut gambaran rupamu sendiri. Itu merupakan suatu kehormatan yang indah bagi kami, yang membuat kami berbeda, membuat kami kesadaran akan kebenaran. Terima kasih, biarlah firman ini membuat kami terus ingat akan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.